Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, Allah kembali memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah. Wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa li ashabihil kiramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatus salisatu. Mau'izah atau peringatan yang ketiga. Yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ikna, qanaahlah engkau, tastagni, maka engkau akan kaya. Watruk, dan tinggalkanlah olehmu, al-hasada, rasa hasud, tastarih, niscaya engkau akan bahagia. Wajtanib al-haram, dan tinggalkanlah atau jauhilah olehmu al-haram, perkara yang haram, tukhlis dinak, maka menjadi murni agamamu. Waman, dan siapa saja orangnya, tarokal gibata, yang meninggalkan gibah, zoharat, maka terlihat lahu baginya mahabbati, kecintaanku. Waman, dan siapa saja orangnya, igtasalan nas, yang uzlah atau menyepi dari manusia, salima minhum, maka selamat ia dari manusia. Titik, sampai situ. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'iz, dan pada malam hari ini memasuki mau'izah yang ketiga. Peringatan yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, yang dimaksud adalah manusia, kita ini. Allah berpesan, ikna tastagni, qanaahlah engkau, maka niscaya engkau akan menjadi kaya, kata Allah. Qanaah adalah salah satu daripada sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia, terkhusus kita nih, umat Islam. Apa sih qanaah itu?
Qanaah adalah merasa cukup, tidak tamak, tidak serakah di dalam segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dan lawan daripada sifat qanaah adalah rakus, tamak. Maka orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup di dalam kehidupan dunia ini, insya Allah dia akan menjadi kaya. Kenapa? Karena hakikat orang yang kaya adalah yang merasa cukup. Sedangkan hakikat orang yang miskin adalah yang selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Makanya Allah pesankan kepada kita, milikilah sifat qanaah, niscaya engkau akan menjadi kaya. Kenapa demikian? Karena dikatakan, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah adalah simpanan yang tidak akan pernah binasa. Yang dimaksud, siapa saja orangnya yang memiliki sifat qanaah, berarti dia memiliki simpanan di dalam dirinya. Dan orang yang memiliki simpanan tidak akan pernah merasa kurang. Logikanya. Waalaikumsalam. Kita memiliki tabungan di dalam hidup. Pada saat kita butuh, maka tabungan ini ada. Dan bisa kita gunakan kapan saja sekehendak kita. Begitulah perumpamaan orang yang memiliki sifat qanaah. Ada, dia merasa cukup. Tidak ada pun, dia tetap merasa cukup. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak pernah ada sifat kekurangan. Sebagai contoh, ketika ada kita makan, dan pada saat tidak ada, maka kita bisa berpuas cukup. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika pulang nih, kemudian bertanya kepada istrinya, adakah pada hari ini yang bisa aku makan? Dijawab oleh istrinya, ya Rasul, sesungguhnya tidak ada apapun pada hari ini. Maka Rasulullah kemudian berkata, hari ini aku berpuasa. Artinya apa? Cukup. Tidak pernah merasa kurang. Dan inilah yang dikatakan simpanan yang sesungguhnya bagi orang yang memiliki sifat qanaah. Maka orang yang seperti ini, hakikatnya dia adalah orang yang kaya, yang tidak pernah merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, izun an qana wa zillun man tama. Sungguh mulia orang yang memiliki sifat qanaah. Dan sungguh hina orang yang memiliki sifat rakus. Begitu. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah mulia di dalam kehidupannya. Karena dia selalu merasa cukup. Lihat orang yang nggak pernah merasa cukup. Tamak, rakus, seberapa banyak pun yang diberikan oleh Allah, maka dia akan selalu merasa kurang, dan terus kurang. Makanya diumpamakan, orang yang tidak memiliki sifat qanaah seperti orang yang meminum air lautan. Semakin dia minum, semakin haus. Semakin dia minum, bertambah hausnya. Kenapa? Karena air lautan tidak akan pernah dapat menghilangkan rasa dahaga. Malah kalau diminum, semakin mencekik lehernya. Begitulah perumpamaan orang yang tamak, yang rakus di dalam kehidupannya, tidak memiliki sifat qanaah. Dia tidak akan pernah memiliki kekayaan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kaya yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Dan inilah yang dikatakan kaya hati.
yang pasti akan dia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak harta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bukanlah sesuatu yang membanggakan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena itu cuma perhiasan. Makanya dikatakan, harta yang dimiliki oleh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama nih, buat kita orang-orang yang beriman. Harta yang dimiliki adalah sebagai bekal buat kita. Itu buat orang-orang yang beriman. Kemudian, untuk orang-orang munafik, itu hanya sekedar perhiasan. Dan untuk orang-orang kafir, harta itu menjadi kesenangan. Jadi hakikatnya begitu. Apapun yang dimiliki di alam dunia ini cuma dibagi 3. Dan 3 golongan inilah yang menikmati harta itu. Orang yang beriman sebagai bekal buat dia. Buat orang munafik hanya sekedar hiasan saja. Sedangkan untuk orang kafir itu sebagai kesenangan. Maka untuk mengantisipasi itu semua kepada diri kita, supaya harta bukan hanya sekedar perhiasan dan kesenangan, harus memiliki sifat qanaah. Dan ingat, soal harta ini Allah berikan kepada orang yang dia cinta ataupun kepada orang yang dia benci. Lihat nih, kita orang-orang yang beriman, Allah kasih harta. Orang-orang kafir yang Allah benci, kasih harta juga. Nggak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sesuatu yang tidak Allah berikan seperti itu. Hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah yang harus kita sadari tentang pentingnya sifat qanaah, merasa cukup di dalam hidup. Jauhi sifat tamak, jauhi sifat rakus di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena sifat rakus yang dimiliki hanya membawa kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Itu yang pertama, pesan Allah. Pesan Allah yang kedua, watruk al-hasada tastarih. Dan tinggalkanlah olehmu sifat hasud. Niscaya engkau akan merasa bahagia, merasa senang. Kenapa Allah pesankan ini kepada kita semua? Karena orang yang memiliki sifat hasud tidak akan pernah merasa senang hidupnya di alam dunia. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, kita berlindung dari orang-orang yang memiliki sifat hasud. Ada nggak ayatnya? Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasikin wa min syarrin nafasati fil wa min syarri iza hasad. Nih ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Min hasidin, dari orang yang memiliki sifat hasud. Dari orang yang memiliki sifat hasud. Apa sih itu hasud? Iri, dengki. Orang kalau sudah memiliki sifat iri, dengki, makanya dikatakan iza hasad, apabila dia sudah hasud, apa saja bisa dia lakukan. Pertama, lewat omongan. Kata-katanya menghasut orang lah, supaya nggak senang, nggak suka kepada kita. Dari mulut, nggak ada efek apa-apa. Maka berubah menjadi perbuatan. Kesimpulannya, dari sifat hasud ini, maka dosa-dosa yang lain akan timbul dia lakukan. Makanya hati-hati buat orang yang memiliki sifat hasud. Dan sifat hasud ini,
kalau sudah mendarah daging di dalam diri kita, terpatrik betul di dalam hati kita, itu cara menghilangkannya susah. Susah betul. Kenapa? Jangankan ngelihat manusianya, ngelihat bayangannya aja udah gedeg banget. Benar nggak? Orang kalau memiliki sifat hasud tuh kayak begitu. Apa saja yang dia kerjakan, jangankan yang buruk, yang bagus sekalipun dia nggak suka. Itu kalau orang sudah memiliki sifat hasud. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan engkau ceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kalau memang dia suka, nggak pakai diceritain, nggak udah senang aja. Tapi kalau dia benci, jangankan nggak diceritain kebaikan-kebaikannya, tetap dia dia nggak suka. Maka sifat hasud ini tinggalkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau sampai terbawa kepada mati, hati-hati. Kebaikan-kebaikan kita akan habis dengan adanya sifat hasud. Mirip seperti api membakar kayu bakar. Bayangin, kita pernah ngelihat api melalap kayu bakar, habis semuanya, yang tinggal cuma arang, abu. Begitulah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Habis semuanya, tidak tertinggal, tidak tersisa apapun, dengan sebab adanya sifat hasud. Makanya banyak betul nih orang yang melakukan sifat hasud ini, akhirnya amal perbuatannya sia-sia. Amal ibadahnya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga diceritakan dalam satu riwayat hadis, nanti ada orang tuh dipanggil Fulan bin Fulan. Kemudian disuruh masuk neraka. Dia bertanya, ya Rob, di mana ibadahku? Di mana amal solehku? Kata Allah, sudah habis semuanya. Diambil oleh Fulan bin Fulan. Kenapa? Karena dengan sifat hasudnya, dia melakukan perbuatan gibah. Habis semuanya. Nggak ada sisa sama sekali. Begitulah perumpamaan api yang membakar kayu bakar. Nggak ada sisa sama sekali. Maka tinggalkan sifat hasud ini di dalam kehidupan kita, karena tidak menguntungkan, bahkan merugikan buat diri kita, dunia dan akhiratnya. Ingat, pada saat kita hasud dengan orang, maka pada saat itulah semua amal ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wajtanibil harama tukhlis dinak, dan jauhlah olehmu perkara yang haram, maka akan menjadi murni agamamu. Kita sebagai umat Islam diajarkan kepada kita untuk mencari yang halal, yang baik-baik. Dikatakan, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal, hukumnya wajib buat orang Islam. Bukan sunnah, bukan mubah, tetapi hukumnya wajib. Tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal, hukumnya wajib buat orang Islam. Maka carilah di dalam kehidupan kita yang halal. Jangan yang haram. Jauhi perkara-perkara yang haram. Kalaupun ada perkara yang remeng-remeng, yang kurang jelas, halal dan haramnya, maka lebih bagus dijauh. Jangan sekali-kali didekati. Kenapa? Kita dekati bisa jatuh kepada perkara yang haram. Kenapa demikian? Karena perkara yang haram merusak agama kita. Orang nih yang banyak melakukan perkara-perkara yang haram, agamanya rusak.
Dan kalau agamanya rusak, berarti ibadahnya rusak. Amalnya juga rusak. Disebabkan hal tersebut, maka kalau ingin murni, bagus agama kita, maka jauhilah perkara-perkara yang haram. Dan banyak betul, seiring dengan perkembangan zaman, dipoles nih, perkara-perkara yang haram dengan kata-kata yang indah. Dikemas sedemikian rupa agar terlihat yang haramnya itu nggak jelas. Banyak betul. Contoh, berbagai macam merek minuman dengan merek-merek yang seakan-akan nggak haram. Banyak nggak? Banyak. Nggak pakai disebut, jangan pakai disebutin, kebanyakan. Kemudian perjudian. Sekarang orang main judi, nggak perlu kumpul bareng. Benar? Dan di dalam kamar aja dewek-dewek udah bisa dia main judi. Benar nggak? Udah gampang betul sekarang. Tapi lihat kemudian efeknya dari perkara yang haram ini. Rusak agamanya. Orang yang kecanduan minuman umpamanya. Rusak agamanya, rusak akalnya. Orang yang kecanduan judi, rusak kehidupannya. Kenapa? Karena dibikin malas dengan harapan dan harap. Orang nih kalau main judi, coba lihat. Hari ini kalah, besok dia main lagi. Harapannya kalah lagi, berharap lagi. Besok benar. Kalau sudah begitu, rusak sudah agamanya. Nggak ada lagi batasan antara yang halal dengan yang haram. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Yang menyangkut kehidupan sosial kita. Nih, kalau kita lihat, banyak betul perkara-perkara yang haram, aturan-aturan agama ditinggalkan. Padahal dia adalah seorang muslim. Dan sengaja memang umat Islam ini dijatuhkan kepada perkara-perkara yang haram. Sebab apa? Kalau memerangi umat Islam secara langsung, mereka nggak berani. Tapi kalau gaya hidup umat Islam dirubah tanpa dia sadari, bisa-bisa saja. Dan sekarang kita logika nih yang gampang. Megang HP sama megang Quran. Lamaan mana? HP. Hah? Bener? Banyak kan? Inilah kenyataan yang memang dibuat untuk umat Islam. Dalam pergaulan kita lihat sekarang. Batasan laki-laki dengan perempuan nggak ada. Udah nggak ada. Ikhtilat bercampur baur udah biasa. Benar. Umat Islam habis adabnya, etikanya, akhlaknya. Dia dekati tuh perkara-perkara yang haram. Akibatnya rusak agamanya. Dan kalau sudah rusak agamanya, kan gampang banget ngancurinnya. Kenapa? Karena agama adalah benteng yang paling kuat dalam satu Tidak terkecuali umat Islam. Kalau agamanya rusak, habis semuanya pasti dia kerjain. Pasti dia kerjain. Contoh nih, orang yang kalah judi. Pertama dia colong, punya orang tua. Benar? Punya orang tuanya habis atau ketahuan, dia colong, punya teman. Benar? Buat nyolong udah nggak ada. Akhirnya apa? Dia merampok, begal, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Rusak semua tuntunan agamanya yang mengajarkan kepada dirinya untuk menjauhi perkara yang haram. Maka buat kita jauhi perkara yang haram sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena meninggalkan perkara yang haram ini memang jauh lebih berat buat kita. Jauh lebih berat dibandingkan menjalankan perintah. Contohnya mana? Lihat, maling ada yang sholat nggak? Maling ada yang sholat nggak? Hah?
Lah banyak. Dia mau nyolong sendal, udah sholat dulu. Ya kan? Iya. Benar. Nah, Dia jalani perintah Allah, dia sholat. Tapi kan kemudian dia masih, iya. banyak kan yang begitu? Banyak. Banyak. Kalau soal jalanin perintah Allah, jauh lebih gampang dibandingin ninggalin larangan Allah. Ninggalin larangan Allah jauh lebih berat. Jauh lebih berat dibandingkan menjalankan perintah Allah. Makanya jangan heran, banyak orang yang melakukan maksiat, namun dia juga rajin ibadah. Kenapa? Karena tujuan dari ibadahnya adalah untuk menutupi kemaksiatannya. Ini yang harus hati-hati buat kita. Jadi kalau mau menjauhkan larangan Allah, yang diharamkan oleh Allah, konsisten. Konsisten. Artinya apa? Memang dia jauhi betul. Nggak ada tujuan lainnya. Cuma mengharapkan satu, Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Apalagi yang namanya maksiat sekarang paling gampang. Paling gampang. Alatnya disediain. Benar. Sarananya disediain. Apa yang nggak bisa maksiat sekarang? Hah? Lah mau mesen orang aja bisa. Benar. Nah ini. Jadi kedepannya jauh lebih berat buat kita untuk meninggalkan perkara yang haram. Selanjutnya. Wa man tarakal ghibata zaharat lahu mahabbat. Dan siapa saja orang yang telah meninggalkan ghibah, zaharat, maka nyata jelas bagi orang itu mahabbati, kecintaanku. Nih, ghibah. Ghibah adalah perkara yang paling enak. Paling enak. Makin banyak orangnya, makin hot. Dan yang paling aneh, ketika dia berbicara ghibah, volume suaranya pasti dikecilin. Benar. Kalau dia bicara humor, gede-gede banget suaranya. Ngakak sana, ngakak sini, gitu kan? Tapi kalau sudah masuk ghibah, tiba-tiba tuh volume kecil. Benar? Itu pasti. Kenapa? Karena dia takut ketahuan. Tapi yang anehnya, ngapa dia ngomong juga? Ini manusia. Pinter, tapi tolol. Benar nggak? Itu ghibah. Dan ghibah ini diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran mirip seperti orang yang memakan bangkai. Kan Allah tanya di dalam Al-Quran, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Buat orang yang waras dan cerdas, nggak bakalan mau makan bangkai. Mereka menjawab enggak. Kenapa? Dan Allah sudah tahu. Pakarih tumuh, kata Allah, kamu nggak bakalan suka makan bangkai. Tapi kemudian itu kamu lakukan. Dan ternyata perumpamaan ini adalah untuk ghibah. Apa sih ghibah? Ghibah itu bahasa kitanya ngomongin kejelekan dan kekurangan orang. Bentuknya macem-macem. Ada yang berdua waswis ngomongin gitu kan? Ada yang bareng-bareng berjamaah, gerumpi namanya. Benar nggak? Dan yang dibicarakan, yang diomongin rata-rata yang jelek-jelek. Nggak bakalan yang bagus-bagus. Pasti yang jelek-jelek kekurangannya. Seakan-akan kita nih yang ngomongin adalah manusia yang paling sempurna. Yang nggak punya kekurangan. Padahal kalau kita bercermin, tentunya kekurangan kita jauh lebih banyak. Maka orang yang meninggalkan perkara ghibah, Allah tuh cinta betul. Allah suka betul kepada orang itu. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang memurnikan dirinya dan hatinya. Lalu bagaimana caranya untuk menjauhi perkara ghibah? Kalau sudah mulai ngomongin orang, maka jauhin. Jangan
Ditimpalin. Kita maunya yang mana? Nimpalin apa jauhin? Hah? Pun kalau orang bertanya tentang kekurangan seseorang, jangan dijawab. Cukup berikan kelebihannya. Baru kelihatan tuh cintanya Allah kepada orang itu. Baru terlihat bagaimana cinta Allah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia menutupi aib saudara. Jangan dibuka. Sebab apa? Siapa saja orangnya yang membuka aib saudaranya, pasti Allah akan buka aibnya. Terlebih lagi, ketika kita menghina seseorang melakukan keburukan, percayalah, keburukan itu akan berlaku kepada dirimu sebelum engkau mati. Ini berat nih. Ya. Kita nih nyeritain keburukan orang karena dia melakukan dosa maksiat, maka pada suatu saat engkau akan melakukannya sebelum engkau mati. Ini yang berat. Untuk masalah gibah. Dan memang orang yang melakukan gibah nggak sadar. Orang yang melakukan gibah nikmat betul. Makanya jangan heran kalau kita sering menemukan yang seperti bahkan diri kita kadang-kadang melakukan. Benar. Semakin banyak gibah kita, berarti semakin banyak bangkai yang kita makan. Wajar kalau kemudian dosa kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai terlena dengan perkara gibah. Oh, itu mah cewek doang kali, ibu-ibu doang. Siapa bilang? Laki-laki juga sama. Ini. Dan yang selanjutnya, waman igtazalan nasa salima minhum. Dan siapa saja orangnya yang uzlah. Yang dimaksud uzlah ini berpindah dari manusia, salima minhum, maka dia selamat dari mereka. Yang dimaksud uzlah di sini adalah menyepi diri. Dengan tujuan apa? Tafakkur. Berpikir ke arah yang lebih baik. Sehingga dikatakan berpikir sesaat saja itu masih lebih baik dibandingkan engkau sholat. Asal berpikirnya, tafakurnya yang baik, Dan orang yang uzlah dari manusia ini tujuannya adalah kebaikan. Contoh, dia berada di satu lingkungan yang tidak baik tadinya. Contoh, dia kumpul sama pemabuk. Kalau dia kumpul dengan para pemabuk, nggak bakalan selamat dari pemabuk. Kenapa? Karena kan ngerayunya tukang mabuk pinter banget. Bener? Sebotol. Belum tentu. Dikasih sedikit aja, lu cicipin sedikit. Gitu kan? Ketika sudah kecanduan, besok-besok disuruh beli narkoba rata-rata begitu. Bener? Kumpul dengan tukang judi, nggak mungkin selamat dari dia main judi. Kenapa? Ngelihat temennya, sekalinya ngangkat menang, banyak banget kan? Ditraktir, wah dompetnya tebal. Besok-besok bagaimana sih caranya? Pasti nanya dia. Benar? Benar? Nah ini. Jadi pentingnya kita uzlah di dalam kehidupan ini. Pada saat kita hidup di satu lingkungan yang kurang baik umpamanya, maka pindahlah dari lingkungan itu kalau ingin menjadi baik. Jangan pakai sok banget. Ada kadang-kadang sobat, saya mah tetap di situ. Cuma saya makan kagak ngelakuin. Oke. Tapi minimal baunya kebahagiaan. Kesebut nggak? Kesebut. Pasti itu. Nggak mungkin nggak. Makanya pentingnya kita nih, uzlah, berpindah dari satu lingkungan yang tidak baik kepada lingkungan yang baik. Sebab apa? Pada suatu saat, di lingkungan yang tidak baik ini akan timbul rasa jenuh. Akan timbul rasa bosan. Kalau udah bosan, wah ribet udah. Apalagi seiring usia. Kita ini kan nggak bakalan muda aja. Pada suatu saat pasti tuh tua. Dulu nih,
Kita masih suka nongkrong di pinggir jalan. Masih pantas, masih uruk. Di lingkungan pinggir jalan kita nongkrong, orang lihat masih hebat. Bener? Mulai tumbuh uban. Nongkrong dari pinggir jalan. Dibilangnya apa? Aki-aki kagak punya pikiran. Bener? Kenapa? Udah ubanan. Masih nongkrong di pinggir jalan aja. Bener nggak? Harus pindah sudah. Pindahnya kemana? Ke masjid. Uruk udah tuh. Bener kan? Nah itu. Jadi disinilah pentingnya kita uzlah. Dan ingat, orang-orang yang ingin memperbaiki diri, maka diawali dari uzlah. Dari pindah tempatnya dulu. Kalau dia bertahan di satu tempat yang memang tidak baik, maka yakinlah dia tidak akan pernah selamat dari manusia. Termasuk nih, ketika kita kumpul di satu orang atau di satu lingkungan yang suka ngomongin orang. Kalau pengen selamat dari lingkungan itu, pindah. Jangan ikut berbaur. Ikut berbaur, selesai sudah. Kita pergi, pasti kita yang bakal diomongin. Percaya nggak? Percaya. Itu pasti. Maka inilah yang harus kita sadari. Lingkungan membentuk bagaimana kita sekaligus buat keselamatan diri kita. Oleh karena itu, pandai-pandailah mencari tempat di mana kita berada. Supaya apa? Selamat diri kita. Selamat diri kita. Baik dari ucapan maupun dari perbuatan manusia. Ini yang harus disadari. Ya, ada yang mau ditanyain? Boleh aja. Boleh aja. Menjaga dirimu ya di luar dari konteks. Kalau mau jadi ke Soto, biasanya kan tangan kita nih angkat. Kayak waktu itu waktu coba kan kayu kaki angkat. Alasannya Waktu di mana? ya waktu Olimpik kan Nabi Muhammad saya disuruh turunin tangan. Ya. Jadi gini. Permasalahan ketika kita asrokol atau mahalil kiab. Ya. Pada saat itu ada sebagian yang angkat tangan, ada pula yang enggak. Di situ ada momennya sebetulnya. Ketika yang dibaca, contoh, marhaban, marhaban, artinya kan itu penyambutan. Selamat datang, kan gitu kan? Selamat datang, wahai Nabi, kan gitu. Nah, ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Kedua-duanya benar. Kenapa? Karena itu penyambutan. Ada yang menyambut angkat tangan, ada pula yang kagak. Kita kalau nyambut orang kan begitu kan? Ada yang pakai angkat tangan, ada yang enggak kan? Dua-duanya benar. Yang kagak benar, yang kagak nyambut. Kan begitu. Nah, termasuk di dalam masalah berdirinya. Ini cuma adab saja, etika saja. Kalau yang disambut orang yang mulia, maka berdirilah. Terlebih lagi yang disambut adalah Nabi. Gitu. Dan perumpamaannya adalah ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi seperti itu. As-surokol, kan gitu kan? Nah, itu penyambutan. Ada yang pakai tangan, ada yang tidak, nggak jadi masalah. Lalu hukumnya apa? Hukumnya mubah saja. Nggak sunnah. Hukumnya boleh-boleh saja. Yang mau angkat tangan silakan. Yang tidak pun silakan. Yang paling penting di mana? Dalam hatinya. Tanamkan rasa cinta kepada baginda Rasul, rasa rindu kepada baginda Rasul. Itu yang paling penting. Kalau soal zohirnya dia angkat tangan atau tidak bukan masalah. Itu ya. Dan kemudian
ada di dalam kalimat asrokol ini yang memang isinya doa. Ya, yang memang isinya doa. Wasbilisit, kan ada kan? Tro'alai. Nah ini kan kita minta supaya diberikan jalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nah, di situ mau angkat tangan boleh, nggak jadi masalah. Jadi ada momen-momennya yang pas, yang mana doa, yang mana bukan. Itu sama seperti kita membaca doa kunut kan gitu. Ada yang dijelaskan dan ada pula yang tidak dijelaskan. Yang dijelaskan cuma beberapa saja kan, yang memang isinya doa. Akhir daripada doa kunut kan nggak dijelaskan seperti itu. Nah itu semuanya boleh-boleh saja. Jadi buat orang yang paling penting di dalam mahalil qiyam adalah hatinya. Adalah hatinya, bukan gerakan badan. Mau angkat tangan ataupun tidak, hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Enggak sampai kepada sunnah. Kalaupun mau angkat tangan, momennya pas di nazoman yang berisi doa. Itu. Ya. Jadi kita ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Oh, sebelah angkat tangan, saya angkat tangan juga. Jangan begitu. Ya. Atau, oh dia nggak angkat tangan, saya nggak ikut lah, nggak angkat tangan juga. Bukan begitu dalam agama. Dalam beragama, yang paling penting adalah kita tahu landasannya dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, lihat nazom-nazom dalam mahalil qiyam. Mana yang isinya doa, mana yang isinya bukan doa. Bukan hanya sekedar angkat tangan. Jelas ya? Ya, ada lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, untuk kajian kitab Al-Mawaiz kita cukupkan. Insyaallah nanti lain waktu baru kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam.